Anda telah bergabung dalam program Sumatera Utara hari ini bersama dengan saya Nisa Redi. Selama 1 jam ke depan kami akan menginformasikan berita aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi yang pertama. Bertahun-tahun jalan provinsi Sumatera Utara yang menghubungkan beberapa dusun dan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Batubara, tepatnya di Desa Gelamsei Serima, Kecamatan Bandar Kalifa, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak pernah sama sekali ada perbaikan. Sudah bertahun jalan provinsi ini rusak parah. Hal tersebut dirasakan masyarakat dan pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Dan pada saat jalan tersebut tidak bisa dilalui mobil atau truk, masyarakat selalu berupaya untuk memperbaiki dengan menimbun pasir secara gotong royong. Tapi semuanya habis terbawa air pada saat musim hujan. Saat ini, jalan tersebut terlihat berlubang, sehingga pada saat musim hujan akan menjadi genangan air. Dan pada saat musim kemarau tiba, debu beterbangan kemana-mana. Sampai saat ini, belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan tersebut. Dari pantauan di lokasi akses jalan provinsi tampak berlubang yang mana aspal jalan tersebut banyak yang rusak, sehingga membuat jalan semakin sempit, dan diperkirakan kerusakan jalan tersebut kurang lebih 5 km, sehingga membuat warga yang melintas harus ekstra hati-hati. Emon Rifai Panjaitan dan Rohman, selaku warga masyarakat dan para pengendara yang melintas, sudah berulang kali mengajukan perbaikan jalan tersebut melalui musyawarah pembangunan di kantor desa Gelamsei Serima. Namun sampai sekarang ini, belum juga terrealisasi untuk perbaikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Akibat hal tersebut, masyarakat sangat resah dengan kondisi jalan tersebut, dan berharap ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar secepatnya dapat memperbaiki jalan tersebut, jangan hanya bola-balik mengukur jalan, namun pelaksanaannya tidak ada. Sangat bermohon kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya membenahi jalan ini, karena ini jalan penghubung antara 2 kabupaten, Batubara dan Serdang Bedagai. Jadi jalan kita ini agak kurang bagus, perlu diperbaiki. Semoga pemerintah kita memperhatikan jalan kita ini, segera diperbaiki. Jaring ikan milik nelayan Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, diduga sengaja ditabrak oleh kapal berplat merah milik Pertamina EP Pangkalan Susu. Akibat kejadian ini, nelayan Desa Perlis tidak melaut selama 1 bulan lebih, karena jaring yang biasa digunakan untuk menangkap ikan sudah rusak. Akibat dari peristiwa ditabraknya jaring nelayan yang terjadi pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2024 lalu, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tepatnya di perairan Kabupaten Langkat. Sebelum ditabrak kapal Pertamina, para nelayan sudah memberi tanda dengan menghidupkan lampu senter yang mengarah ke kapal. Namun sayangnya, awak kapal milik Pertamina tersebut tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanan. Usai peristiwa penabrakan, para nelayan yang sudah siaga di tengah laut hingga pagi hari demi mencari nafkah langsung menyelamatkan jaring mereka dengan cara menarik jaring tersebut. Namun sayangnya, jaring ikan nelayan sudah tidak bisa lagi digunakan karena sudah koyak akibat ditabrak kapal tanker LPG milik Pertamina Eksplorasi Pangkalan Susu. Akibat ditabraknya jaring ini, para nelayan Desa Perlis tidak bisa lagi mencari nafkah dan mengalami kerugian jutaan rupiah. Seorang nelayan, Syahrul, mengatakan, pada saat kejadian tersebut, para nelayan sudah berusaha untuk memberhentikan kapal. Namun pihak kapal Pertamina mengatakan, agar menghubungi pihak Syah Bandar, selaku pengawasan terhadap kepatuhan perundang-undangan di pelabuhan. Pada waktu malam itu memang kami jam 4 kurang itu salah tuh. Jam 4 kurang tuh tiba-tiba kan ada kapal lewat. Datang awak senter-senter gitu bang. Senter tuh nggak boleh dia. Ke jalan aja, pelanggarlah jaring tadi. Kami pun sibuk lah tarik jaring lah, kami tadi udah kena tadi kan. Berapa kalau nilai rupiahnya bang? Kalau nilai bang, kalau kita bilang kasarnya aja lah 3 juta, kalau bilang halus bang lebih mau bang lah. Nah, bang.
Sampai sekarang nggak kelaut nih, jadi kena langgar kapal nih. Batu jaring membuka semua bang. Terus jaring kami pun kandit-kanditnya terbuka-buka semua bang. Para nelayan didampingi Kepala Desa Perlis rencananya akan mendatangi kantor Syah Bandar yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu demi mempertanyakan nasib mereka karena sudah 1 bulan lebih tidak mencari nafkah akibat dari rusaknya jaring milik para nelayan. Personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, Perizinan dan Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan razia hiburan malam yang tidak memiliki izin. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Serdang Bedagai, Ibtu Zulfan Ahmadi, di sela kegiatan razia gabungan TNI Polri serta instansi terkait di sejumlah titik di wilayah hukum Polsek. Dari razia tersebut, sasaran utama yang dilakukan petugas yaitu terkait perizinan sejumlah hiburan malam yang berada di Kecamatan Seibamban yang kuat dugaan belum mengantongi izin beroperasi dari Perizinan dan Pendapatan Kabupaten Sergai. Lokasi yang menjadi sasaran utama hiburan malam GG, di mana petugas gabungan yaitu Perizinan dan Pendapatan langsung mempertanyakan izin usaha hiburan malam belum dapat menunjukkan izin tersebut. Petugas menghimbau kepada pemilik hiburan malam GG untuk sementara waktu tidak beroperasi sampai seluruh perizinan dipenuhi. Ibtu Zulfan Ahmadi juga menambahkan razia selanjutnya dilakukan di sejumlah kafe madu, melihat dan memonitoring diduga adanya peredaran narkoba atau tindak pidana lainnya yang dapat mengganggu Harkam Tipnas di Serdang Bedagai. Razia gabungan akan terus dilakukan, terutama menjelang bulan suci Ramadan, yang hal tersebut harus dihargai dan diberikan rasa aman. Mana kafe tersebut masih belum memiliki izin, baik izin perizinannya, dan sehingga Dinas Perizinan menyampaikan agar pengelola untuk segera mengurus perizinannya, sehingga tidak merugikan pemerintahan daerah maupun pihak pengelola. Pelaksanaan berjalan lancar, tidak ada ditemukan hal-hal yang menonjol ataupun yang dapat mengganggu ketertiban keamanan di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Deli Serdang merilis angka kemiskinan melalui BPS tahun 2024 sebesar 3,44% atau 84,24 ribu jiwa, dan angka ini masih cukup besar nilainya. Hal ini harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab Bupati yang baru. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dari tingkat yang terendah adalah RT RW atau Kepala Dusun Kepling yang dapat mendata atau memonitor kondisi warga desanya yang tidak mampu. Namun hal ini sepertinya diabaikan dengan tugasnya untuk mendata dan melaporkan warganya yang susah. Seperti di Jalan Nusa Indah, Gang Anggrek, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, sudah puluhan tahun tidak pernah ada perhatian pemerintah desa. Rumah yang tidak layak huni ini berlantaikan tanah, berdindingkan tepas dan atap di keseluruhan ruangan bocor. Salah seorang keluarga tidak mampu, Sri Maya Hartati, mengungkapkan ia bersama suaminya Atmaja bersama ayahnya Muhammad Yunus dan 4 orang anaknya tinggal di rumah tersebut. Sudah lebih dari 20 tahun tinggal di rumah yang berlantaikan tanah, seng yang bocor, dinding tepas yang bolong-bolong, dan ketika hujan turun rumahnya pun kebanjiran. Sementara suaminya Atmaja yang bekerja sebagai penarik becak motor hanya berpenghasilan Rp70.000 per harinya. Sementara sang ayah Muhammad Yunus sering sakit-sakitan dan tidak memiliki BPJS. Pemerintah desa tidak pernah menyalurkan bantuan kepada keluarganya dalam bentuk apapun. Sri Maya Hartati berharap kepada pemerintah untuk membantunya, apalagi uang sekolah anaknya sudah menunggak selama 3 bulan. Dulu pernah, mama saya masih hidup sekitar 10 tahun yang lalu. Itu pun BLT, cuma 3 kali, nggak lebih nggak kurang. Selebihnya tidak ada bantuan apapun, tidak ada. PKH pun saya nggak dapat, bantuan anak sekolah juga saya nggak dapat, Pak. Ya sebetulnya ada, tapi kalau setiap kali saya ngumpulin duit, tiba-tiba bapak saya sakit, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa berobat. Itulah yang saya urus, Pak. Ya tolonglah Pak Prabowo, kami ini yang orang miskin, yang orang susah, diperhatikan, tolonglah dibantu
sebisanya apa yang kami minta tolong didengar. Sri Maya juga harus bekerja keras membantu suaminya menjadi buruh cuci pakaian untuk menghidupi keempat anak dan ayahnya yang sakit-sakitan. Ibu Sri Maya Hartati berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk membantu keluarganya saat ini yang mengalami kesusahan. Sementara tempat pembuangan akhir sampah atau TPA terjun di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada Minggu petang kembali terbakar. Petugas pemadam kebakaran cukup kewalahan karena api mulai meluas. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di atas tumpukan sampah yang membukit di TPA terjun, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran dari UPT 3 Medan Deli, kawasan industri modern Medan atau KIM yang tiba di lokasi langsung menyemprotkan air ke sejumlah titik api untuk menghambat laju api. Kasubag UPT Medan Deli M. Suryandi mengatakan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah ini telah berlangsung selama 3 hari. Kondisi cuaca yang panas serta kelalaian pemulung diduga menjadi pemicu kebakaran di salah satu tumpukan sampah. Jadi kendalanya ya kan karena dia sudah mulai melebar, kendalanya itu tadi itu jalan untuk menuju ke sana mobil kita nggak bisa gitu. Jadi sekarang kita nyiram dari titik awal ini, titik jalan masuk ini ya, ada jalan masuk. Karena kita lihat api sudah melebar kemari ke jalan ini, pinggir jalan. Jadi kita untuk memutus pelebaran api kita mulai dari arah sini lah, dari jalan ini. Ya. Pak, kalau faktor kebakaran sendiri karena apa? Cuaca kah atau apa, Pak? Bisa jadi cuaca, bisa jadi ya kelalaian ini pemulung. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa dan kerugian material, namun asap yang disebabkan kebakaran ini dikhawatirkan menjadi polusi dan mengganggu kesehatan masyarakat Kota Medan. Badan SAR Nasional Asahan Tanjung Balai bersama TNI AL Polairut berhasil menemukan jasad seorang nelayan yang terjatuh ke laut setelah dilakukan operasi pencarian selama 4 hari. Penemuan jasad korban Samsul, warga Bagan Asahan Pekan, Sumatera Utara di perairan Asahan tersebut langsung dievakuasi tim gabungan. Jasad korban ditemukan berkisar 12 nautical mil dari pertama korban dinyatakan hilang. Komandan Pos SAR TBA Romi mengatakan sebelum dinyatakan hilang, korban bersama 3 orang temannya mencari ikan menggunakan bot tangkul belacan. Korban yang hendak mengikat tali pukat terpeleset dan terjatuh ke laut. Meski teman korban berupaya melakukan pertolongan, namun korban hilang terbawa arus. Tim gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Pelabuhan Panton, Bagan Asahan, kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Setelah 4 hari pencarian, dibantu dengan tim SAR gabungan beserta nelayan, korban kita ketemukan itu pada pukul 10.50 di Jermal Telek, Jermal 3. Jarak kurang lebih itu 12 nautical mile dari korban jatuh. Pemirsa, seorang warga Jermal tewas akibat kakinya banyak mengeluarkan darah setelah terkena chainsaw yang digunakan ketika memotong pohon kapuk miliknya. Akibat inisiatif memotong pohon kapuk yang menjulang tinggi, seorang warga Jermal yang berusaha memotong pohon kapuk miliknya terkena chainsaw dan pingsan sehingga sempat tergantung di atas pohon. Akibat korban dianggap pingsan karena luka potongan chainsaw di kakinya, akhirnya ia pun tidak dapat menyelamatkan diri. Untuk menurunkan korban dari atas pohon yang menjulang tinggi tersebut, warga meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan untuk menurunkan korban yang tersangkut di batang pohon kapuk. Diduga akibat terlalu banyak mengeluarkan darah selama tersangkut di atas pohon, warga Jermal 1 Kecamatan Medan Denai bernama Budianto Simarmata ini diduga sudah meninggal di atas pohon. Meski demikian, pihak keluarga dan tim pemadam kebakaran melarikan korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Menurut keterangan istri korban, Neti Dameria Nadabdab, inisiatif suaminya untuk memotong pohon kapuk miliknya
karena sempat mendapat protes dari warga sekitar agar memotong pohon kapuk tersebut karena khawatir akan menimpa rumah yang di sekitarnya. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengapresiasi kehadiran Matahari Pagi Indonesia Sumut menjadi energi kekuatan baru dalam mendukung pembangunan maju masyarakat sejahtera. Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian Barat, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan kemajuan pembangunan daerah. Kekuatan dan kekayaan potensi besar ini menjadi modal dan motivasi Matahari Pagi Indonesia untuk bersama membangun dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat program kerja Presiden Prabowo menjadikan Indonesia maju, rakyat mandiri. Pengukuhan pengurus wilayah Matahari Pagi Indonesia Sumatera Utara dipimpin oleh Donald Anzar Simanjuntak diharapkan bersinergi dengan Pemprov Su menjadi pelopor pembangunan dalam melaksanakan program kerja. Pendiri Matahari Pagi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan sebagai sayap pendukung program Presiden Prabowo Gibran melakukan pergerakan solidaritas nasional hingga melibatkan seluruh unsur kelompok kemasyarakatan guna mendorong pendidikan kebangsaan nasionalisme. Program-program pemerintah terutama program Presiden sampai kepada masyarakat yang paling rentan. Makanya nanti MPI di Sumut itu banyak diarahkan pada gerakan sosial, misalnya pelayanan untuk kelompok-kelompok difabel, terutama terkait dengan pendidikan kebangsaan dan nasionalisme. Kami punya yang namanya Akademi Pemikiran Bapak Bangsa, ada di Pondok Indah, dan insya Allah juga kita akan dirikan di Sumatera Utara sebagai salah satu bentuk bagaimana supaya semangat kebangsaan itu bisa kita tumbuhkan secara maksimal. Ini menimbulkan Matahari Pagi, ini filosofinya adalah semangat, motivasi, dan selalu optimis, sehingga kita semua yakin kalau kita semua bersama-sama kita bisa membangun Sumatera Utara lebih baik lagi dan kita bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kembali menempati tempat yang telah ditetapkan. Dengan semangat optimisme, Matahari Pagi Indonesia siap mewujudkan harapan dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik, Indonesia maju, masyarakat sejahtera. Seorang perantau putra asli Kabupaten Labuhan Batu Utara beri donasi percepatan pembangunan 1 unit masjid karena sempat pembangunannya terhenti di lingkungan 4 PT KIS Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kuala Selatan. Kehadiran Haji Awaludin Pane bersama keluarga disambut oleh pejabat Pemkab dan antusias ratusan warga turut hadir dalam proses peresmian Masjid Al-Hidayah dan sekaligus memberi tali kasih kepada puluhan anak yatim piatu serta warga jompo kurang mampu. Meskipun sudah puluhan tahun meninggalkan kampung halamannya, namun Haji Awaludin Pane dan keluarga di kalangan masyarakat Kecamatan Kuala Selatan terkenal sebagai sosok dermawan dan selalu memperhatikan perkembangan kampung halamannya, terutama pembangunan sarana di bidang pendidikan dan rumah ibadah. Donatur pembangunan Masjid Al-Hidayah Haji Awaludin Pane menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi pembangunan Masjid Al-Hidayah kehabisan dana awal pembangunan masjid bersumber dari dana donasi Pemkab dan warga setempat yang menyebabkan pembangunan masjid tersebut sempat terhenti. Demi memberikan rasa nyaman menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, dan tadarus untuk masa mendatang, dalam tempo 4 bulan kondisi pembangunan masjid sudah rampung sebanyak 90%. Dalam tempo 4 bulan. 4 bulan Pak ya. Masyarakat di sini dapat mengisi masjid kita ini beribadah, untuk pendidikan dan pengajian masyarakat datang. Harapan saya semoga warga masyarakat di sini lebih mudah, lebih gembira untuk
Selain membangun masjid di kampung halamannya, Haji Awaludin juga sudah banyak sebagai donatur pembangunan masjid di daerah-daerah lainnya. Seperti di Kota Medan, saat ini beliau berdomisili. Jumlah jamaah haji di Kota Medan hingga 13 Februari 2025 sebanyak 2.635 orang. Keterangan jumlah calon haji tersebut disampaikan Kasih Haji dan Umrah Kantor Kemenak Kota Medan, Bambang Irawan Hutasuhud kemarin di Medan. Dari total sebanyak 2.635 calon haji asal Kota Medan, terdiri dari jamaah haji reguler berjumlah 2.520 orang dan jamaah lanjut usia sebanyak 115 orang. Sesuai data kantor Kementerian Agama Kota Medan pada tahun 2024, sebanyak 2.482 calon haji asal Kota Medan tergabung dalam 11 kelompok terbang diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Haji Medan. Dari 2.635 calon haji asal Kota Medan ini, agar segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji sejak tanggal 14 Februari hingga tanggal 14 Maret tahun 2025. Kepala Seksi Haji dan Umrah, Kantor Kemenak Kota Medan, Bambang Irawan Hutasuhud menyampaikan bahwa terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah, mengatur besaran biaya penyelenggaraan haji untuk embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531. Sementara itu, menurut Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Muhammad Zain menjelaskan pihaknya telah merilis daftar nama jamaah haji reguler yang masuk alokasi kuota haji pada tahun 1446 Hijriah ini. Klub Sekolah Sepak Bola Pelita Muda dan PT Bajradaya Sentra Nusa sukses menggelar Festival Sepak Bola U13 antar klub SSB Setapanuli di Kompleks Bajradaya, Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Festival sepak bola usia 13 tahun ini berlangsung selama 2 hari, dimulai tanggal 15 sampai tanggal 16 Februari tahun 2025, yang diikuti 8 tim, terdiri dari beberapa klub-klub sekolah sepak bola dari Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Setelah melalui babak penyisihan dan semifinal, tim klub SSBPS Uluan tampil sebagai juara 1, yang mengalahkan tim klub SSB Senjata Muda Ajibata di babak final, yang keluar sebagai juara 2, dan juara ketiga ditempati tim klub SSB Putra Muda Lagu Boti. Selain itu, pemain terbaik diraih Nicholas dari klub SSB Senjata Muda Ajibata, dan top skor diraih Mariono dari klub SSBPS Uluan, serta kiper terbaik diraih J. Tambunan dari klub SSBPS Uluan. Ketua Panitia, Erwin Sitorus mengatakan bahwa Festival Sepak Bola U13 ini, panitia memberikan medali dan piagam penghargaan, dan juga trofi serta uang pembinaan, untuk memotivasi para peserta yang bekerja sama dengan pihak PT Bajradaya Sentra Nusa. Oke, untuk festival ini sementara hanya menjalin hubungan baik dengan para SSB. Untuk penjaringan nanti di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya kita adakan grassroots. Dari grassroots ini nanti kita bisa menjaring para remaja yang berbakat. Sementara itu, Humas PT Bajradaya Sentra Nusa, Maruli Simanjuntak mengungkapkan, dalam mendukung pembinaan generasi muda dan menjaring bakat pesepak bola sejak usia dini. Kita dari perusahaan berusaha untuk mengalokasikan bantuan sosial kita untuk kegiatan ini. Namun kami berharap untuk event-event selanjutnya yang seperti ini, mari kita pikirkan supaya lebih wah lagi begitu. Keberhasilan kontingen Sumatera Utara menempati posisi keempat dalam pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menjanjikan bonus bagi para pelatih dan atlet yang berprestasi dan menyumbangkan medali. Realisasi pencairan bonus tersebut pun dijanjikan akan dirampungkan pada bulan ini.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat Dinas Pemuda dan Olahraga menjanjikan realisasi bonus bagi para pelatih dan atlet kontingen Sumatera Utara di berbagai cabang olahraga yang telah berhasil meraih medali dan menempatkan posisi Sumatera Utara di peringkat keempat sebagai tuan rumah pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 lalu akan diselesaikan dan dicairkan pada bulan ini. Meski belum merinci berapa besaran bonus dan kategori yang akan diberikan kepada para pelatih dan atlet, namun jika berkaca pada pagelaran PON 2021 lalu, maksud kami, Pemprov Su mengucurkan bonus kepada para atlet dengan rincian peraih medali perunggu sebesar 75 juta rupiah, peraih medali perak sebesar 125 juta rupiah, dan peraih medali emas sebesar 250 juta rupiah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Mahfula Daulay, menyebutkan saat ini tim anggaran pemerintah daerah Pemprov Su sedang melakukan efisiensi atau refocusing anggaran, termasuk salah satunya untuk pemenuhan unsur tali asi yang termasuk dalamnya bonus bagi para pelatih dan atlet kontingen Sumatera Utara yang telah berprestasi pada ajang PON 2024 lalu. Meski pencairannya sempat tertunda beberapa kali, namun pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin bahwa bonus PON 2024 pasti akan dicairkan dan dipastikan pada bulan Februari 2025. Seperti yang telah diketahui bahwa Sumatera Utara menjadi tuan rumah bersama pada Aceh pada ajang PON 21 2024 lalu. Efisiensi anggaran dari masing-masing OPD. Salah satu tujuannya adalah ada satu item pemenuhan unsur tali asi selain daripada kebutuhannya. Jadi insya Allah akan terpenuhi. Olahraga mandiri seperti berlari dan berjalan kini tengah menjadi gaya hidup baru yang sedang digandrungi oleh masyarakat tak terkecuali di Kota Medan. Bahkan kini di Medan, sarana untuk masyarakat melakukan olahraga berlari dan berjalan santai telah bertambah sejak sirkuit cabang olahraga balap motor di kawasan Jalan William Iskandar difungsikan menjadi lokasi baru dan terbuka untuk masyarakat umum. Sirkuit ini pancing yang terletak di Kompleks Arena kawasan olahraga Sumut di Jalan William Iskandar ini tadinya digunakan untuk cabang olahraga balap bermotor ketika pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu. Namun untuk menjaga perawatannya dan menambah pilihan masyarakat untuk berolahraga seperti berlari, berjalan santai hingga bersepeda, sirkuit ini lalu difungsikan untuk masyarakat yang ingin berolahraga tersebut secara terbuka dan tanpa dipungut biaya apapun. Tak berselang lama sejak diperbolehkan untuk masyarakat umum, arena sirkuit pun langsung dipadati oleh masyarakat yang gemar berolahraga pada setiap pagi dan sore hari. Tekstur aspal sirkuit yang rapi dan mulus menjadi daya tarik bagi masyarakat yang gemar berolahraga lari atau jogging. Salah seorang warga, Muhammad Iqbal, mengatakan, dibukanya sirkuit pancing ini sebagai sarana olahraga masyarakat yang baru kian menambah pilihan lokasi berolahraga serta berpotensi menambah antusiasme warga Medan untuk giat berolahraga. Kini setiap harinya mulai pagi dan sore hari warga telah memadati areal sirkuit guna berolahraga terutama di waktu akhir pekan. Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut membebaskan seluruh biaya termasuk parkir agar masyarakat nyaman menggunakan sarana olahraga baru ini. Mungkin biasanya kan kalau masyarakat tuh di lapangan benteng atau di lapangan lainnya, dan ini jadi primadona baru lah mungkin ya masyarakat, karena sirkuit multifungsi Dispora ini cukup baik dan memang fasilitasnya bagus kan, selepas kalau nggak salah ini dipakai di PON kemarin. Berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Sudah menjadi tradisi setiap menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok selalu meningkat pembeliannya di sejumlah tempat di pasar rakyat di Kota Tebing Tinggi. Namun ada yang tidak biasa pada saat ini, justru di beberapa tempat sebagian harga bahan pokok mengalami penurunan meskipun sebelumnya sempat naik.
Dari pantauan TVRI menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Impres dan Pajak Gambir Kota Tebing Tinggi sebahagian menurun seperti cabai merah dari Rp55.000 menjadi Rp40.000, cabai rawit dari Rp70.000 menjadi Rp60.000, cabai hijau dari Rp30.000 menjadi Rp28.000, tomat dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, bawang merah dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 dan untuk harga minyak goreng dan beras masih naik dengan harga ecer Rp17.000 dan beras Rp15.000. Sedangkan untuk harga daging sapi sampai saat ini masih normal dengan harga Rp125.000 per kilogram. Saat ini harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, tomat sudah menurun kecuali minyak goreng dan beras. Berharap nanti pada saat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri harga kebutuhan bahan pokok ini bisa turun lagi begitu. Turunnya harga kebutuhan pokok kemungkinan ada juga pengaruh dengan menurunnya daya beli masyarakat ditambah lagi banyaknya para pedagang. Sucipto selaku pedagang daging berharap adanya perhatian pemerintah untuk pembelian langsung daging yang dikelola pemerintah sehingga harga daging di pasaran dapat terjangkau dan daya beli masyarakat tinggi. Hal serupa juga disampaikan Puja Boru Sihombing berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga omset penjualan semakin tinggi. Sekitar inilah 125, 130 gitu. Biasanya berapa itu Pak? Tetap dari dulu. Oh, berarti nggak ada kenaikan? Nggak ada kenaikan. Apa daya beli orang nggak ada. Jadi macam mana mau dinaikkan? Tapi minta bantuan pemerintah, entah barang potong ya kan karena sulit. Ya barang potong yang di luar dijual di sini nggak makan. Lebih tinggi kita beli daripada dijual. 17.000 minyak makan kita. Kalau minyak makan curah 18.000. Beras 15.000. Tapi itulah daya pembeli kurang. Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pahae Jae dan Sarula pada akhir Desember lalu, lahan pertanian warga mengalami kerusakan hingga tidak dapat lagi dipergunakan. Untuk menangani dampak bencana tersebut, diperlukan kolaborasi antara lintas pemerintah provinsi dan pusat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Luat Pahae. Demikian kondisi terkini di sejumlah lokasi di Kecamatan Pahae Julu dan Sarula pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir Desember lalu. Mitigasi dan penanganan pasca banjir terus dilakukan dan menjadi langkah penting yang dilakukan agar dampak buruk bisa diminimalkan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Taput, pasca bencana telah menimbulkan kerusakan sekitar 200 hektar lahan pertanian dan lahan perkebunan milik warga yang terendam lumpur serta kerusakan pada sejumlah infrastruktur jalan dan saluran irigasi dan lahan tanaman padi milik warga gagal panen akibat banjir bandang yang terjadi pada 29 Desember lalu. Selain telah menimbulkan kerusakan yang cukup parah, ratusan hektar areal pertanian dan perkebunan warga serta sejumlah titik tebing sungai Aek Sarula mengalami kerusakan dan tertimbun ribuan tong kubik kayu dan material tanah bercampur dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh warga. Selain itu, untuk membantu warga menurut Camat Pahae J. Redianto Sinaga, Pemkab Taput serta Muspika Kecamatan dengan peralatan yang ada dan mengerahkan relawan TNI Polri dan berbagai elemen untuk membantu proses pembersihan lumpur. Hingga saat ini alat berat milik Dinas PUPR Taput masih bekerja di lapangan melakukan pembersihan dan normalisasi Aek Sarula serta rekondisi areal persawahan warga yang mengalami kerusakan sekitar 160 hektar lebih. Terkait hal tersebut melalui kolaborasi bersama BPBD, Babinsa serta instansi terkait dalam melakukan pemulihan, tentu dengan adanya dukungan pemerintah pusat untuk proses pembersihan lumpur sisa banjir membutuhkan waktu yang tidak sedikit, serta pembiayaan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat lebih optimal dalam pemulihan dan rekonstruksi di Kecamatan Pahae J dan Sarula pasca bencana. Harapan kita ke depan, khususnya kepada pemerintah pusat, mohon dukungannya karena ini perlu dilakukan untuk pembenahan lahan-lahan pertanian. Setidaknya masyarakat yang di Sarula, di 6 desa dan 1 kelurahan itu membutuhkan bantuan untuk revitalisasi lahan pertanian.
karena sampai saat ini lahan tersebut masih belum bisa kita lakukan penanaman kembali akibat hancur total dengan material-material yang telah ada. Puluhan pasien Rumah Sakit Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi yang hendak melakukan hemodialisa sempat dikabarkan akan dirujuk ke rumah sakit lain akibat kehabisan stok bahan medis habis pakai. Namun hal tersebut langsung ditindaklanjuti ke pihak rekanan untuk memenuhi suplai bahan medis habis pakai tersebut. Dari pantauan TVRI di ruang medis hemodialisa atau HD, tampak sejumlah pasien yang sedang dan akan melakukan pencucian darah tetap melakukan kegiatan medis tersebut. Diketahui saat ini kebutuhan akan bahan medis habis pakai yang digunakan untuk cuci darah cukup tinggi sehingga manajemen Rumah Sakit Kumpulan Pane terus melakukan upaya untuk ketersediaan bahan medis habis pakai tersebut. Beberapa hari yang lalu sempat bahan medis habis pakai yang akan digunakan untuk pasien yang akan melakukan hemodialisa kehabisan stok, sehingga puluhan pasien sempat dikabarkan akan dirujuk ke rumah sakit yang masih ada stok bahan medis habis pakai tersebut. Namun hal ini tidak jadi dirujuk karena 1 hari kemudian sesuai dengan upaya yang terus dilakukan pihak RSUD Kumpulan Pane berkoordinasi dengan pihak rekanan agar dapat mensuplai bahan medis habis pakai tersebut. Iqbal Abdillah selaku Wadir Umum Rumah Sakit Kumpulan Pane membenarkan kehabisan stok BMHP. Namun selang beberapa saat stok tersebut sudah ada, dan puluhan pasien yang sempat dirujuk dihubungi kembali untuk melakukan hemodialisa di rumah sakit milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Pasien yang sempat kita lakukan rujuk itu ada sekitar 40-an orang pasien. Kondisi pasien memang di tempat kita dalam pelayanan HD itu memang cukup banyak ya untuk melaksanakan pelayanan HD, menambah kerjasama dengan pihak rekanan dalam pelayanan HD sehingga kebutuhan akan BMHP dan pelayanan HD ini tidak ada terkendala di masa yang akan. Sementara Pemkab Toba melalui Dinas Kesehatan merehab total 6 puskesmas di Kabupaten Toba, diantaranya Puskesmas Tandang Buhit, Puskesmas Uluan, Puskesmas Pintu Pohan Meranti, Puskesmas Lumban Lobu, Puskesmas Parsoburan, dan Puskesmas Borbor pada tahun 2024. Kadis Kesehatan Toba, Freddy Sibarani mengatakan pembangunan puskesmas tersebut kini telah rampung pada awal bulan Februari lalu dan siap beroperasi. Freddy Sibarani menambahkan bahwa proses peningkatan puskesmas hanya dilakukan pada fisik gedung, sementara untuk peralatan medis masih tetap sama seperti sebelumnya. Selain merehab 6 puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga merehab 2 puskesmas pembantu, yakni Pustu Lumban Gaul di Tambunan dan Pustu Meranti Timur di Kecamatan Pintu Pohan Meranti. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba juga telah membangun gedung Public Safety Center atau PSC 119 di Jalan Somba Debata Balige. Layanan jemput pasien gawat darurat selama 24 jam ini bisa dihubungi di nomor telepon 119. Selain meningkatkan sarana, pelayanan kesehatan pada puskesmas juga turut ditingkatkan dengan menerapkan sistem integrasi dan tepat waktu. Pelayanan di puskesmas ini nantinya langsung terintegrasi dan tepat waktu. Freddy juga menjelaskan yang pasti dari sisi sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualifikasi memang harus ditingkatkan. Dan saat ini terdapat 3 puskesmas rawat inap di Kabupaten Toba, yakni Puskesmas Ajibata, Puskesmas Parsoburan, dan Puskesmas Borbor. Dilakukan penandatanganan oleh Bapak Bupati menandakan bahwa secara resmi pelayanan di gedung yang baru sudah dimulai. Pelayanan integrasi layanan primer dengan pelayanan siklus hidup ini diharapkan pelayanan di puskesmas boleh meningkat dan juga bangunan PSC ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik untuk kasus-kasus kegauratan. Informasi lainnya, pemirsa, kerusakan jalan di kawasan Jalan Setia Makmur, Sunggal Kanan butuh perbaikan karena menimbulkan banyak kecelakaan pada pengendara yang melintas. Terlihat jalan di Setia Makmur Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal mengalami kerusakan jalan yang cukup parah.
Sebelumnya kerusakan jalan hanya berupa lubang-lubang kecil, seiring berjalannya waktu menjadi lubang-lubang besar. Kondisi jalan yang belum diperbaiki itu tentunya sangat membahayakan para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalan ini terus dikeluhkan oleh warga sekitar, terutama pada saat musim hujan, seringkali aktivitas warga diperlambat. Para pengendara terpaksa berhenti terlebih dahulu jika ada mobil yang melintas dari arah yang berlawanan. Salah seorang pengendara sepeda motor, Karnanto, mengatakan lubang yang digenangi air menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan tak jarang terjatuh saat berkendara. Warga dituntut ekstra hati-hati jika melewati kawasan tersebut. Jangan lagi kita inginkan apa yang terjadi kan. Masa udah merdeka pun jalan seperti ini terus. Pajak dibayar. Jalan nggak pernah dibetuli. Ini udah ada ini setahun ini. Ini gara-gara ini pun sebagian warga paret sumbat. Iya, paret sumbat. Tempat mengalirnya pun nggak ada. Salah seorang Mamak Angga mengatakan kerusakan jalan juga berpengaruh pada penghasilan pedagang karena jalannya rusak sehingga pembeli enggan untuk berbelanja, terutama saat hujan, jalan digenangi air dan juga lumpur. Biasa kalau nggak banjir lumayan lah. Ini kalau lagi banjir kan pada orang malas singgah gitu. Harapannya supaya jalan ini bagus, dibaiki, supaya jangan banjir-banjir lagi, supaya orang pun mau berhenti membeli, kami punya semua. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok Selasa 18 Februari 2025. Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot berlaku hari Selasa 18 Februari 2025 di wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Padang Lawas dan sekitarnya. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan berpotensi di wilayah Kuta Gunung Sitoli, Pulau Nias, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 13 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 63 sampai 98%, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 6 km per jam. Berdasarkan pantauan tanggal 16 Februari 2025, tidak terdapat titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Selalu pantau informasi perakiraan cuaca dari BMKG di Sumatera Utara hari ini. Saya Nisa Redi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.